Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas segala pemberiannya yang tanpa henti kita rasakan. Sampai detik ini kita terus bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, dan dengan segala macam kelebihan serta kekurangan yang kita punya. Tapi apapun itu adalah nikmat yang tidak mungkin kita beli dengan harga apapun. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan segala nikmat yang kita dapatkan. Amin. Walaupun barangkali masing-masing kita merasakannya berbeda-beda. Juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita setiap Jumat pagi belajar dan duduk kembali untuk terus menyimak paparan Ustadz Ilham tentang ayat-ayat Allah, yang dimana pagi ini kita membahas tentang surat Yunus, ya, wallahu ya'du ya. Ini tentang seruan Allah kepada kita umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa menyimak, mengambil hikmahnya, dan juga tentunya yang paling penting adalah mengamalkan apa-apa yang pernah menjadi ilmu yang pernah kita dengarkan. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik, dan tentunya kita bisa mendidik anak-anak dan keturunan kita dengan lebih baik. Untuk tidak memperpanjang kata, silakan Ustadz Ilham untuk paparannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita masuki surah ke-10, surah Yunus alaihi salam. Dan kita akan fokus ke ayat 25 di bawah judul Wallahu yada'u. Hati-hati cara menaruh komanya, tertulis itu ya'du, ya. Tapi komanya sebenarnya setelah D, yada'u. Kalau ya'du itu menentang, kalau yad'u itu mengajak. Jadi kalau yada'u konotasinya positif, menarik. Kalau ya'du dia menolak. Jadi salah koma, salah arti. Judul kita adalah Wallahu yada'u. Kita akan mulai melihat apa arti judul ini dan apa makna di baliknya. Wallahu yada'u artinya Allah menyeru. Menyeru itu memanggil. Memanggil itu mengajak. Allah mengajak, Allah memanggil kita semua. Kemana? Ila daris salam, ke tempat yang aman dan sejahtera. Daris salam, nama lain dari surga, karena keselamatan dan keamanan hakiki hanya ada di sana. Allah mengajak kita ke surga, dan bukan sekedar mengajak, wayahdi, dan dia memberi petunjuk kepada siapa yang mau, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi artinya Allah mengajak kita semua ke surga dan memberi peta, memberi petunjuk bagaimana sampai ke sana.
Itulah arti dari judul ini. Mari kita lihat terjemahannya sekali lagi. Dan Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya, mau Allah kita semua, karena Allah tidak menginginkan kita ke neraka. Jadi jangan pernah terbetik di hati kita, udahlah, udah ditetapkan Allah masuk neraka. Tidak ada begitu. Ketetapan kita sebenarnya surga. Jadi yang awalnya ketetapan untuk kita Adam dan anak cucu Adam surga gitu. Rasulullah mengatakan, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah, kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali kalau nggak mau. Sahabat terkejut bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang mematuhiku masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Tapi kalau dia tidak mematuhiku, berarti memang dia nggak mau masuk surga. Rasulullah ditunjuk Allah, dipilih Allah, diutus Allah mengajarkan kita bagaimana untuk kembali ke surga. Kembali ke surga artinya memang kita semua berasal dari surga. Itulah sebabnya penciptaan Adam di surga. Adam bertugas di bumi. Kami jadikan engkau sebagai khalifah di bumi. Tapi Adam diciptakan ke surga untuk mengatakan setelah bertugas di bumi, maka Adam dan anak cucunya kembali ke surga. Jadi surga itu warisan. Seperti orang yang punya waris, nggak kerja apa-apa kok ada uangnya jadi banyak, ya karena warisan. Begitulah kita semua anak cucu Adam. Kalau umpamanya diukur pakai ibadah kita, malu kita dapat surga. Surga itu mahal sekali. Yang kita lakukan apa gitu? Mata diberikan Allah kepada kita. Coba kita itu, mata diberikan Allah kepada kita. Kemana kita gunakan mata itu? Mana? Untuk ke arah yang Allah perintahkan atau ke arah sia-sia? Mulut, lidah, kata-kata yang kita ucapkan, coba perhatikan. Kata-kata kita itu banyak menyebut nama Allah atau nyebut aib orang. Lalu kita pengen surga, kalau pakai amalan kita, nggak mungkin. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, kalian masuk surga bukan semata-mata amal ibadah kalian, enggak. Kau juga Rasulullah, iya, enggak. Tapi Allah juga karena yang paling besar, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wallahu yada'u, Allah memanggil kita, mengajak kita semua ke surga dan memberi petunjuk untuk mendapatkannya. Itulah arti dari wallahu yada'u. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia bahwa Allah telah menetapkan tempat kembali kita ke surga, dan yang mengajak ke neraka hanyalah setan. Jadi kalau ada kita udah masuk neraka ini udah pasti, itu adalah bias dari bisikan setan. Yang mengajak ke neraka hanya setan. Itu berkali-kali Allah ingatkan. Kita ambil satu ayat di surat 35. Surat 35 surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yada'u juga hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Silakan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka syair yang menyala-nyala. Iya, kata Allah, Adam ini musuhmu, musuh anak cucumu. Jangan sampai kalian tidak kembali ke surga gara-gara dia. Dan iblis bersumpah, dia minta diberi umur yang panjang sampai hari kiamat dengan satu misi, menghalangi anak cucu Adam mendapatkan warisan surga. Itu sumpahnya, dan tertera di surat 17 kata-katanya begini.
Surah 17, surah Al-Isra disebut juga dengan Bani Israel. Mari kita lihat sumpah iblis yang mengatakan anak-anak Adam akan kuhalangi mendapatkan warisan surga, dikatakan di ayat 62. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah. Silakan. Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku tentang orang ini yang lebih engkau muliakan daripada aku. Sungguh, jika engkau memberi tenggang waktu kepadaku sampai hari kiamat, niscaya aku benar-benar akan menyesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Ya, sesat. Enggak, arti sesat itu enggak bisa pulang kembali. Apa kata Allah? Silakan. Silakan. Kalau mereka mau, berarti mereka memang enggan masuk surga. Lanjut satu ayat lagi. Ayat 64-nya, ayat 63-nya. Dan dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Itulah makna dibalik Allah yada'u. Allah mengajak kita ke surga. Enggak pernah Allah menuliskan nama kita di neraka, enggak. Tapi Allah memberi pilihan kepada manusia, silakan mau kembali mendapatkan warisan atau ikut kelompok iblis yang mengajak ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia arti dan makna. Kita lanjut sekarang ke bahagian kedua, hubungan. Bila judul terakhir kita radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, maka judul sekarang mengingatkan undangan Allah itu adalah bagi orang yang diridhoinya. Jadi Allah mengundang, tapi orang diridhoi Allah. Arti diridhoi Allah itu orang yang mengikuti petunjuknya. Ini. Jadi siapa yang akan diundang Allah? Siapa yang mau. Jadi radhiyallahu, Allah ridho. Siapa yang mau? Itulah makanya undangan Allah di tempat lain disebutkan begini. 89 Al-Fajr. Allah mengundang kita. Lalu apa hubungannya dengan judul yang lalu? Allah ridho. Artinya orang yang Allah ridhoi, dia akan menerima undangan itu. Dan ridho berkaitan dengan undangan dikatakan di surat 89 mulai ayat 27. Ayat-ayat yang sudah kita sering dengar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Silakan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, masuk ke kelompok orang-orang yang menjalani petunjuk Allah sehingga sampai ke surga. Jangan tersesat atau menyimpang sehingga menjadi budak iblis dan digiring ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita pada bagian terakhir, pesan-pesan memenuhi panggilan Allah. Allah panggil kita, Allah undang kita. Bagaimana cara memenuhinya? Allah beri petunjuknya. Apa petunjuk itu? Apa yang membuat manusia terhalang untuk sampai ke surga yang telah Allah janjikan? Maka melalui ayat-ayat di surat Yunus, kita akan dapatkan setidaknya 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka memenuhi undangan Allah. Yang pertama, yakinlah tempat yang dijadikan Allah itu ada gitu. Yakinlah bahwa setelah dunia kita tinggalkan, kita akan menuju tempat yang lain, namanya akhirat. Itu maka namanya akhirat, akhir. Dunia itu artinya rendah, sebentar. Akhirat artinya terakhir gitu. Jadi dunia bukan berakhir, bukan. Namanya wafat. Wafat itu selesai masa di dunia. Ajal, waktu selesainya. Wafat, sempurna waktunya. Kita akan hidup di alam yang terakhir. Namanya akhirat, yaumil akhir.
Dunia belum berakhir, dunia ditinggalkan. Yakinlah itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengira setelah mati ya sudah. Dan isu itu disebarkan kemana-mana. Itulah makanya kita setiap Jumat atau bahkan dianjurkan setiap hari baca kata-kata ini. Kata-kata itu tertuang pada surah Yasin. Surah Yasin dikatakan ada orang-orang yang nggak sadar diri, dikira pengetahuannya hebat. Dikatakannya apa? Nggak mungkin ada kebangkitan setelah manusia menjadi debu. Seperti dikatakan di surah Yasin ayat 68. Ayat 78. Yasin surat 36 ayat 78. Sebagian kita mungkin sudah hafal. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Silakan. Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Iya, nanti kalau kita sudah hancur, kita ziarah kubur, itu tulang-tulang udah hancur, apa mungkin bangkit lagi? Allah katakan begini sebagai jawaban. Jawab begini. Terus katakanlah Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluk. Ya, kata Allah, dulu kalian belum ada tulang malah. Tapi Allah sang pencipta menghidupkan kita. Oleh karena itu kalau sudah menjadi tanah, ya gampanglah kita diciptakan. Bukankah kita dari tanah, lalu kita menjadi seperti sekarang? Kalau kembali ke tanah, itu mudah bagi Allah untuk menghidupkan. Dan yang hancur di tanah itu fisik kita. Fisik. Bahkan ada orang yang fisiknya malah tidak terjamah oleh tanah. Ada orang yang sudah meninggal dunia sekian lama, waktu digali kuburannya masih utuh. Untuk mengatakan bahkan yang fisik ini pun kalau Allah katakan jangan sentuh, dia tetap akan awet. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya walaupun tubuh kita telah hancur, kita akan mendapat tubuh yang baru. Kenapa? Karena tubuh itu berbeda di setiap alam. Ketika di rahim, badan kita ini beda dengan ketika di dunia. Di dunia juga badan kita berbeda-beda. Dari mulai anak-anak, remaja, setelah tua, dan nanti di alam barzah. Walaupun tubuh kita hancur, karena kita bukan semata-mata fisik, kita adalah ruh. Dia akan mendapatkan badan yang baru. Itu makanya di surga, tempat dijanjikan Allah itu, tidak ada lagi orang jelek, nggak ada yang jelek, nggak ada, cakep semua. Tidak ada sakit-sakit, tidak ada lagi nanti orang yang mengeluh, tidak ada. Surga penuh kenikmatan. Kenapa? Karena badannya sudah badan surga, bukan badan seperti ini. Tidak tua-tua. Itulah dia pesan pertama dari Wallahu yada'u. Cara kita merespon Allah memanggil ini, yakinlah itu ada gitu. Orang ngundang kita, nanti ke sini ya, ke villa saya, kata Pak Dokter. Nanti villa saya di Subang. Nah, kita kalau yakin baru kita ke sana. Oh, ini Pak Dokter nggak mungkin, masa ada villanya di Mali, nggak mungkin itu. Kita nggak akan respon kata-kata dia itu. Tapi kalau kita yakin itu ada, kita akan respon. Jadi artinya apa? Untuk merespon undangan Allah ini, yakinlah. Setelah dunia kita tinggalkan, tempat itu ada. Berkali-kali Allah katakan, Allah janjikan, dan Allah katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengabaikan janjinya. Yakin. Itu makanya di awal-awal dikatakan orang beriman itu, orang bertakwa itu dia yakin. Mari kita lihat surat Al-Baqarah. Mulai ayat 1 dan seterusnya. Ya. Ayat 2-nya zalikal kitab, dari ayat 2 saja. Zalikal kitabul la raib. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Adakah pernah terdengar Quran itu ada yang salah, direvisi? Enggak ada. Dari pertama turun sampai di kiamat Allah katakan tidak akan bergeser kata-kata Quran itu. Coba aja robah, akan cepat ketahuan.
Itu cukup untuk bukti Quran ini tidak karangan manusia, dari Allah. Allah jaga, tidak ada keraguan, sehingga apapun dikatakan Quran itu pasti benar. Lanjut. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Lanjut. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan ada akhirat. Berarti yakin ada akhirat, yakin itu dia. Kalau yakin baru orang kan serius. Jadi kenapa orang diajak Allah juga tidak memenuhi? Gak yakin. Kata-kata gak yakin itu dikatakan di surah, salah satunya di surah 46. Mari kita lihat surat 46. Ini anak-anak yang akan datang. Kalau dulu dikatakan ayat ini turun sudah ada yang begini, apalagi di akhir zaman. Mari kita perhatikan surat 46 ayat 17. Akan ada orang begini. Walladzi qala liwalidayhi, melawan orang tuanya. Orang tuanya ngajak, ngasih tahu pelajaran begini, itu menampi. Itu Rasulullah katakan pada akhir zaman, tanda akhir zaman adalah anak-anak durhaka sama orang tua, nggak peduli. Dan kata-kata itu sudah terjadi. Mari kita lihat ayat 17. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu dia berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Jadi banyak orang-orang yang menganggap Quran cerita dongeng, seperti cerita-cerita yang lalu. Tidak, itu beda. Quran ini perkataan yang benar, dan kalau tidak percaya kata Allah, coba cari salahnya. Coba buktikan kesalahannya, atau coba buat kata-kata yang lain, ayat yang lain. Ditantang Allah. Kalau kalian memang tidak percaya Quran dari Allah, coba buat aja, coba tiru. Dan gak ada yang pernah menirunya. Allah katakan jangan kalian sendiri, panggil seluruh orang-orang yang jago dari kalangan manusia. Panggil dari kalangan jin. Jadi panggil orang-orang yang pintar dari jin, orang-orang pintar manusia, kolaborasi bersatu, coba buat seperti Quran. Nggak akan bisa, dan memang tidak bisa. Berkali-kali Allah tantang, kalau nggak percaya sama Quran, cari salahnya. Kalau nggak percaya sama Quran, buat seperti itu. Nggak bisa. Itu artinya Quran memang dari Allah, dan itulah mukjizat yang terbesar yang dapat kita lihat dan pelajari. Oleh karena itu pesan pertama sekali lagi, yakinlah akhirat itu ada. Karena yang mengatakannya Allah pencipta kita. Itu satu. Kedua, jadi wallahu yadu, Allah mengajak kita agar kita tadi itu merespon dengan baik, yakin janji Allah itu benar. Satu. Kedua, jangan terpedaya dengan kenikmatan dunia. Iblis tidak kalah akal. Tadi pertama dibuatnya manusia tidak yakin ada akhirat. Udah mati ya udah. Ternyata manusia tadi tetap percaya. Oke, aku yakin akhirat ada. Tapi dibuatnya manusia lalai. Lalai dalam artian apa? Walaupun percaya akhirat ada, tapi iblis buat surga palsu, kenikmatan dunia. Sehingga manusia lengah untuk mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat yang asli, surga yang asli. Mari kita lihat kembali surat 35 tadi. Surat 35 ayat 5. Tadi sudah kita baca ayat 6. Mari kita lihat kembali surat 35 ayat 5. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Silakan. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah
yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Nah, itu dia. Jadi dibuat oleh setan surga-surga palsu sehingga manusia mengarahkan orientasinya kepada dunia semata. Pada surat yang sedang kita kaji, surat Yunus alaihi salam, itu disebutkan melalui ayat, kita lihat ayat 6, ayat 7-nya langsung. Jadi yang sudah kita ambil tadi dari surah 35, tapi karena kita mengkaji surah Yunus, mari kita perhatikan redaksinya di surah Yunus, surat 10 ayat 7. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang itu melalaikan ayat-ayat kami. Lanjut. Ayat 1 lagi. Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang mereka lakukan. Nah, di ayat 7 ini dirangkum dua pesan tadi. Orang yang tidak yakin ada akhirat, orang yang tidak yakin janji Allah adanya akhirat, adanya surga, atau dia yakin tapi karena daya tarik dunia dia lalai bersiap, maka dia akan terkapar dan tidak akan kembali ke tempat yang dijanjikan. Itulah dua pesan, dan pesan terakhir, pesan ketiga. Bagaimana caranya merespon panggilan Allah? Kalau pertama tadi adalah kita yakin itu ada. Yang kedua, jangan terkecoh dengan tadi tantangan-tantangan tipu daya yang ada di kiri kanan jalan. Kalau analoginya, kita ingin pergi ke suatu tempat, kita ingin pergi ke Subang, yakin tempat itu ada, kita jalan, hati-hati, sepanjang jalan itu banyak tawaran, nanti ada tempat ini, oleh karena banyak singgah, lupa pada tujuan. Karena itu tidak cukup semata-mata tujuan, kita ingin ke sana karena yakin, tapi hati-hati, kenikmatan di pinggir jalan bisa membuat manusia lupa sampai tujuan. Itu dua. Yang terakhir, ikutilah rute yang benar. Jadi kalau kita ingin akhirat, ingin Darussalam, Allah sebutkan rutenya. Ini rutenya. Hati-hati dengan rute palsu. Hati-hati dengan petunjuk palsu. Dikatakan di surah Yunus ayat 9. Kalau tadi ayat 7 ayat 8, mari kita lihat ayat 9. Innalladzina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa maksud iman dan amal soleh ini? Artinya berimanlah kepada petunjuk Allah Al-Quran. Diikuti apa dikatakan Quran itu, beriman, komitmen kepada petunjuk yang benar, komitmen pada Quran. Karena banyak orang-orang yang menawarkan jalan ke surga. Sebut namaku 3 kali, surga milik. Udah bilang namaku, bilang nanti aku anak sianu atau aku adalah ini, nanti kau akan tidak ditanya malaikat. Itu macam-macam banyak orang ngomong itu. Hati-hati, ikuti petunjuk yang benar. Petunjuk yang benar itu dijamin Allah adalah Al-Quran. Itulah makanya di ayat yang menjadi judul kita tadi, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, atau Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mau mengikutinya dengan cara siratal mustaqim. Petunjuk yang lurus itu adalah Quran. Itu ditegaskan di surat 17 ayat 9. Pada surat 17 ayat 9 dikatakan begini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Silakan. Sungguh Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Iya, Quran adalah petunjuk yang lurus.
dan memberi kabar gembira, petunjuk yang lurus inilah yang akan mengantarkan kita kepada surga Jannatul Naim. Di tempat lain Allah katakan ini petunjuk yang lurus. Terserah, ikutin kau akan selamat, enggak ikutin kau akan tersesat. Seperti dikatakan di surat 18 ayat 29. Pada surat 18 ayat 29 itu menegaskan bahwa pilihan kita. Kalau mau ikut petunjuk Allah, selamat ke Darussalam, ke surga. Kalau nggak mau ya siap-siap menerima resikonya. Seperti dikatakan di surat 18 Al-Kahfi ayat 29. Silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah dia kufur. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan dengan meminta minum, mereka akan diberi air seperti cairan besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek. Sebaliknya, satu lagi. Sesungguhnya mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan baik. Itulah dia 3 pesan penting dalam respon Allah mengajak. Jadi terima ajakan Allah itu. Yakinlah bahwa janji Allah itu benar. Jangan terpengaruh dengan daya tarik dunia. Boleh kita tadi, bukan berarti bahwa dunia tinggalkan, enggak. Jangan terpengaruh itu artinya jangan sampai gara-gara surga dunia kita lupa surga yang sebenarnya. Yang ketiga adalah ikuti rute yang benar. Banyak ajaran-ajaran yang tidak jelas, bahkan menyesatkan. Hati-hati. Petunjuk yang benar adalah Al-Quranul Karim. Allah katakan ini kebenaran dari Tuhanmu. Hati-hati dengan kata-kata orang. Kata-kata orang yang tadi kita anggap orang yang mengerti agama sekalipun harus kita perhatikan baik-baik. Apalagi kalau mengatakan bahwa udah jadi hambaku saja, nggak usah pedulikan yang lain. Itu hati-hati. Itu di Quran diingatkan melalui surat 3 ayat 79. Nanti ada orang yang mengatakan dirinya hebat, hati-hati. Dan dia menghalangi manusia mempelajari Al-Quran, hati-hati. Kita lihat surat 3 ayat 79. Kata Allah, nggak mungkin nih orang benar. Ini akan berikan rute yang salah, hati-hati. Ali Imran 79. Tidak mungkin bagi mereka yang telah diberi kitab kepada Allah oleh Allah serta hikmat yang kenabian, kemudian berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku, bukan menyembah Allah. Tapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah, itu dia. Bukan malah menghalangi manusia untuk belajar Al-Quran, dia malah menyuruh manusia, perhatikan, jangan semata-mata terpengaruh dengan kata-kataku. Bukan terbalik, itu nggak ada, pokoknya kata-kataku saja, seperti dia yang Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kajian singkat di bawah judul Yad'u ila Daris Salam. Semoga kita semua dapatkan janji Allah itu, dan kita semua akan memenuhi undangan Allah berada di surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali di bagian akhir ada pertanyaan dari bapak-bapak. Pak Soleh barangkali biasanya cukup menyimak dan kritis. Bang Yamin, atau di Zoom barangkali Pak Bariju Salam biasanya ada punya pertanyaan yang akhirnya terus memancing kita juga untuk lebih kritis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah. Bapak nggak dengar suara Pak Barijus ya? Ya ini maaf Pak, ini sedang banyak acara. Jadi pertama terima kasih Pak. Ini benar-benar apa yang menjadi keyakinan kita bahwa semua akan kembali ke akhirat.
dan mewarisi warisan Nabi Adam alaihissalam. Amin. Ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz, ini masalah masalah kata saja. Tadi waktu mengajak ke Darussalam, ila Darussalam, illa man syaa. Ada kecuali yang mau, Ustadz mengartikan yang mau, mayyasya. Tapi kalau itu apakah juga mansyaa itu kalau Allah menghendaki? Karena di dalam surat lain itu ketika sangkala ditiup maka penduduk bumi dan langit itu mati semua illa mansya Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itu aja perbedaan, mohon penjelasan. Jadi di ayat 25 itu Allahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha. May yasha itu siapa yang mau. Itu kalau menurut gramatika bahasa Arab, siapakah dimaksud dengan yasha yang mau? Itu kembali ke domir yang terdekat, siapa. Jadi siapa yang mau, siapa itu. Itu makanya arti mayyasha, siapa yang mau. Kalau siapa dikehendaki Allah, biasanya ada kata-kata mayyasha'illah, itu dia, ada kata Allahnya. Kalau tidak, maka kata-kata yang mau di sini kembali kepada man. Allah beri petunjuk kepada siapa yang mau, siapa itu. Tapi kalau diartikan orang yang Allah kehendaki juga tidak salah. Kenapa? Karena Allah menghendaki semua kita kembali ke surga. Mau Allah gitu. Allah menginginkan kalian kebaikan. Setanlah yang menghendaki kalian untuk mendapatkan keburukan. Jadi dua-dua oke ya. Boleh diartikan orang yang Allah kehendaki. Karena kehendak Allah itu adalah kita semua memenuhi perintahnya, kita semua memenuhi ajakannya. Kan Allah ajak kita, kan kalau ngundang orang kan pengen kalau orang menyuti kita, wahai jiwa yang tenang kembalilah. Itu mau Allah gitu, kembali. Makanya Allah suruh para rasul untuk ngajak kembali. Tapi kalau orang tadi punya pilihan lain, Allah juga silakan kalau mau. Tentang kenapa kita pilih orang yang mau, itu karena selain sabda Rasulullah mengatakan semua kalian tadi itu masuk surga kecuali yang tadi yang nggak mau, selain dasarnya hadis, juga di Quran ayat terakhir kita baca tadi, Allah tadi siapa yang mau silakan. Itu pilihan ditegaskan di surat 18 ayat 29. Coba sekali lagi 18. Kata-kata kita artikan siapa yang mau karena itu konek relevan dengan surat 18 ayat 29. Boleh dibaca sekali lagi Ayat 29. Ayat 29 tadi ada. Iya, udah sampai. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya, yang gejolakan gejolaknya. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, itu kan jelas kata-katanya. Siapa yang mau, siapa yang mau. Jadi kembali kepada orangnya. Kayak gitu Pak Marius. Ya, ini saya baru belajar i'rab juga Pak. Makasih. Baik, ada lagi? Baik, ada lagi barangkali dari Flor. Tadi itu barangkali juga yang saya sedikit garis bawahi adalah masalah rahmat Allah ya Ustadz ya. Itu memang sangat penting untuk kita dapatkan karena tidak semua kita barangkali juga mendapatkan rahmat dan hidayahnya gitu ya Ustadz ya. Nah ini kiat-kiat apa saja Ustadz kira-kira yang perlu kita
lakukan untuk bisa mendapatkan rahmat tadi. Terus kemudian tadi saya menghubungkannya juga dengan masalah tadi Ustadz sampaikan ada orang-orang yang tidak mau ke surga. Barangkali itu juga berhubungan dengan masalah rahmat tadi, Ustadz. Ya. Yang perlu kita waspadai adalah kalau kita katakan Allah tidak beri hidayah, itu hati-hati. Atau kita katakan Allah tidak beri rahmat, itu hati-hati. Jadi rahmat Allah itu yang awal. Kita lihat surat 6 ayat 12. Ayat 20. Pada surat 6 ayat 12 dikatakan begini. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Itu artinya Allah beri kita rahmat. Makanya Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ditegaskan lagi Ar-Rahmanirrahim. Lalu kita ditempatkan di alam rahim, itu artinya full rahmat. Lalu kenapa orang tadi nggak menerima rahmat? Bukan nggak menerima rahmat, dia menolak rahmat. Itu dia, menolak. Jadi jangan katakan dia nggak menerima rahmat, karena kita akan menafikan nama Allah Ar-Rahman. Sama dengan dia nggak dapat hidayah, itu hati-hati. Itu kenapa dia tadi itu begitu? Dia nggak dapat hidayah Allah, hati-hati. Kalau kita katakan nggak dapat hidayah Allah, kita menafikan nama Allah Al-Hadi. Yang benarnya dia nggak membuka hati menerima hidayah. Makanya sering saya analogikan hidayah Allah itu ibarat hadiah. Hadiah telah dibawa diantar ke pintu rumahnya. Dia katakan aku nggak dapat hadiah. Coba jangan bilang nggak dapat hadiah. Kenapa aku nggak lihat hadiahnya? Kok nggak buka pintumu? Setelah dibuka pintu baru ketemu, oh itu rupanya hadiahnya. Begitulah hidayah. Bukan orang nggak dapat hidayah. Dia nggak membuka hatinya menerima hidayah. Tapi Allah tidak pernah memberikan atau tidak pernah tadi menolak apa tadi itu, menahan hidayahnya. Nah, itu makanya dikatakan begini di surat 48, hati-hati. 48 itu digunakan oleh iblis membuat manusia suuzon pada Allah. Kali Allah tetapkan aku menjadi orang jahat, hati-hati itu. Atau kenapa Allah nggak beri rahmat, itu hati-hati. Pada surat 48 ayat 6 dikatakan begini. Bro. Ayat 6 ya Ustaz. Iya. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Maka mereka akan mendapat giliran azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kenapa kau katakan gak beri rahmat? Kenapa kau katakan bahwa aku menetapkan kau mendapatkan itu? Siapa gitu? Itu dalam Quran disebutkan, ada orang bilang gini, kalau Allah mau kan kami bisa aja nggak musyrik. Itu Allah sih ya, itu kata-kata yang sangat berbahaya. Gara-gara tadi itu, kata Allah siapa yang tadi mengatakan kau musyrik? Itu pilihanmu. Kita lihat surat 16:35. Contohnya, contoh dalam kata-kata. Maka dikatakan Allah mengajak orang musyrik. Karena orang musyrik ngomongnya begini. 16 ayat 35. Suuzon orang musyrik itu. Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Kan Allah sudah terangkan, itu pilihan kalian. Kalian itu dari awal sudah berjanji. Jadi kondisi manusia semulanya adalah fitrah, adalah Islam, adalah rahmah, itu dia. Kenapa manusia tadi menjadi menyimpang? Itu pilihan dia. Makanya katakan Allah nggak pernah sayang, enggak. Dia menolak kasih sayang, dia menolak hidayah itu. Kira-kira begitu.
Baik, artinya kita penting sekali untuk membuka hati terhadap kebenaran. Itu dia. Iya, Ustaz. Satu lagi Pak, maaf kalau boleh bertanya lagi Pak. Ada? Ya, Coba. baik Pak. Ini tadi Bapak mengutip Siapa? salah satu ayat bahwa setan itu musuhmu, musuh. Maka jadikanlah setan itu musuhmu. Artinya kita diperkenankan untuk memposisikan setan itu musuh kita. Tapi setan itu kan banyak temannya, Pak. Temannya ya manusia, supaya dia menjadi musuhnya manusia yang lain yang beriman kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya, Nabi Ibrahim kepada ayahnya tidak menjadikan dia musuh, tapi mengajak dia supaya masuk Islam. Begitu juga nabi-nabi yang lain itu seperti itu. Nabi Muhammad kepada Abu Jahal itu juga mengajaknya supaya beriman, tapi nyatanya tidak. Tapi dalam kenyataan dunia ini, dalam rangka untuk mengamankan negara, kita tahu bahwa ada ada yang kita sendiri secara data yang yang dikumpulkan dia menjadi musuhnya negara, ya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah kita boleh dengan data-data yang ada itu mengatakan ini juga harus kita jadikan musuh supaya kita ya siap-siap untuk mengamankan kita sendiri maupun negara. Terima kasih, Pak. Oh, suaranya? Kawan-kawan musuh berhati-hati. Nah, tadi bedanya tadi karena setan kan dikatakan musuh, iya. Jadi orang-orang yang mengikuti setan itu musuh juga. Tapi kita perlu perhatikan surat 60. Surat 60. Pada surat 60 dikatakan begini. Jadi kalau tadi disinggung Nabi Ibrahim, nah itu karena begini. Surat Ibrahim surat 60 ayat 4. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi ada gitu dia. Kalau iblis itu memang nggak ada harapan lagi untuk berimannya. Tapi kalau yang tadi manusia itu nggak musuh. Manusia itu saudara kita. Dia hanya terikut jebakan iblis. Tapi selama dia menjadi budak iblis atau terikut iblis itu memang musuh kita. Kalau dia tadi sudah kembali itu saudara kita. Jadi untuk manusia itu lain sikap kita. Manusia itu saudara kita. Karena sama-sama anak cucu Adam. Tapi dia ikut iblis, itu berarti korban. Kita harus tolong dia. Itulah makanya doanya lanjut. Tadi sudah dikatakan ayat itu kalau dilanjutkan tentang Ibrahim ya. Ibrahim karena melaksanakan itu, Ibrahim berusaha agar bapaknya kembali pada beriman. Rupanya enggak, jadi musuh jadinya terus. Sekarang ayat 5-nya. Hati-hati, bukan mentang-mentang kalau musuh kita tadi sembarangan. Hati-hati kalau musuh ya hati-hati, karena dia bisa menimbulkan bencana. Lanjut. Ayat 5 ya Ustaz? Iya. Sungguh pada mereka itu Ibrahim dan umatnya. Enggak, yang surat ayat 5-nya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi musuh yang benar, jadikan musuh itu syaitan itu. Syaitan itu nama khusus untuk iblis, syaitan itu. Yang lain itu adalah syayatin ya, anak buahnya. Tapi kalau dikatakan di Quran syaitan, itu iblis itu. Syaitan itu dia itu. Nah, itu memang nggak ada harapan untuk itu. Dia sudah bersumpah soalnya. Tapi kalau yang lain, yang menjadi budak iblis, nah itu kita bahkan kalau dapat, berikan tadi sesuatu sehingga dia tertarik kembali. Seperti dikatakan di ayat 7. Musuh-musuh yang tadi, musuh-musuh semu, ya musuh yang asli iblis itu. Musuh yang semu itu kalau kita umpamanya berbuat baik bisa mancing dia baik, lakukan. Lanjut ayat 7. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka.
Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Coba Maha Penyayang. Itu dia. Jadi makanya tadi Ibrahim begitu karena berharap agar dengan begitu bapaknya sadar. Musa juga gitu. Musa kata Allah ngomong yang baik ya. Mudah-mudahan dengan ngomong yang baik itu dia tersentuh. Seperti dikatakan di surat 20. Lihat surat 20 terakhir, surat 20 ayat 44. 40 ayat 43 dan 44. 43. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Nah, ini kurang ajar Fir'aun nih ngaku Tuhan. Tapi Musa, kau ngomong yang baik ya. Walaupun dia musuhmu, tetap ngomong yang baik. Lanjut. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun maksudnya, dan dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, kayak gitu Pak Farijus. Jadi udah. Iya. Iya. Ya. Ya. Artinya kalau secara akidah itu Yahudi Israel yang benar-benar mau ngabisin orang Palestina. Iya. Nah, ini kan harus menjadi musuh benar. Iya betul. Ya, Berarti tapi ya. beda-beda. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, barangkali sebelum kita tutup, Pak Sarir ada yang mau disampaikan atau kita tutup langsung, Pak Sarir? Ya, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi posisi kita kan sudah jelas ya. Dan kalau nggak jelas sampai sekarang ya tobat aja gitu ya. Dan mari kita taat dan memahami ya di mana kita berada ya. Jadi posisi kita yaitu dekat dengan Allah terus-menerus. Saya pikir itu ya yang katakan orang bertakwa itu. Ya. Iman dan Islam kita harus kuat. Bahwa ada godaan-godaan dan sebagainya. Yang penting kita sudah tahu kita mau kemana. Memang akhir-akhir ini mungkin lebih kurang 2 tahun saya sering mengucap ya. Tadi ayat-ayat yang terakhir itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah wa uli fi ibadi wa di jannati. Itu selalu Pak. Saya ingatkan aja bahwa kita itu sebenarnya ya berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Demikian Pak. Jadi mari kita istiqomah dan saling mengingatkan, terutama kita sesama pengurus masjid, sama jemaah. Demikian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bisa kita hayati apa-apa ilmu yang kita dapatkan pagi ini. Baik Ustadz Ilham, mohon doanya untuk kita penutup. Baik, kita sama-sama menutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya dari sini.